Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, jika kamu menemukan video ini, kamu dilahirkan untuk berjaya. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya, dengan harga mulai 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama, kamu mendapatkan kartu Two of Pentacles, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu King of Cups, dan di kartu terakhir kamu mendapatkan kartu Ten of Swords. Hidup adalah sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan liku-liku, di mana setiap langkah yang kita ambil menghadapkan kita pada beragam pengalaman, baik yang membahagiakan maupun yang penuh tantangan. Dalam setiap detik yang kita jalani, kita dikelilingi oleh peluang untuk tumbuh, belajar, dan menemukan kekuatan yang terpendam dalam diri kita. Di tengah semua itu, penting untuk menyadari bahwa kamu dilahirkan untuk berjaya. Setiap tantangan yang kamu hadapi, setiap rintangan yang tampaknya menghalangi jalanmu, bukanlah penghalang, melainkan bagian integral dari rencana besar semesta untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi semua yang akan datang. Seiring perjalanan hidup ini, kita akan merasakan pasang surut yang membuat kita tumbuh dan belajar. Dalam perjalanan ini, kita akan menemukan bahwa keberhasilan bukanlah hanya hasil akhir, tetapi juga tentang proses yang kita lalui. Sebagai manusia, kita ditakdirkan untuk mengalami dan belajar dari setiap momen. Ini adalah kesempatan untuk menjadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran berharga yang akan membimbing kita ke arah kejayaan yang telah ditentukan. Namun, seringkali kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan kehilangan pandangan akan impian serta tujuan hidup kita. Hidup bisa terasa monoton, dan kita mungkin merasa terjebak dalam siklus yang tidak berujung. Ketika kamu merasa seperti ini, ingatlah bahwa ada kekuatan dalam perubahan. Kekuatan itu terletak pada kemampuanmu untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan situasi yang ada. Ketika kamu menghadapi kebuntuan, coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin ada jalan lain yang bisa kamu ambil untuk mencapai tujuanmu. Inilah saat yang tepat untuk melakukan refleksi diri dan menilai kembali apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa untuk mencapai kejayaan, kita harus berani bermimpi besar. Bermimpi adalah langkah pertama menuju pencapaian yang luar biasa. Namun, bermimpi saja tidak cukup. Kita harus berkomitmen untuk mengejar impian tersebut dengan segala usaha dan kerja keras yang diperlukan. Terkadang, proses menuju pencapaian impian bisa terasa melelahkan, dan kamu mungkin merasa tidak ada kemajuan. Namun, penting untuk diingat bahwa kemajuan tidak selalu terlihat secara langsung. Two of Pentacles melambangkan perjalananmu saat ini, yang penuh dengan banyak tanggung jawab dan tuntutan dari berbagai aspek kehidupan. Kamu mungkin merasakan tekanan dari banyak arah, baik itu dalam karir, hubungan, maupun kehidupan pribadi. Dalam situasi seperti ini, penting untuk diingat bahwa kamu memiliki kemampuan luar biasa untuk mengelola semua tuntutan ini. Mungkin ada saat-saat di mana kamu merasa kewalahan, seolah-olah tidak ada cukup waktu dalam sehari untuk menyelesaikan semua hal yang perlu dilakukan. Namun, inilah saatnya untuk menemukan keseimbangan yang tepat. Menemukan keseimbangan bukan hanya tentang mengatur waktu dengan bijak, tapi juga tentang mengenali apa yang benar-benar penting dalam hidupmu. Pikirkan tentang nilai-nilai yang kamu pegang teguh. Apakah itu keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau impian pribadimu? Dengan memprioritaskan hal-hal yang paling berarti, kamu dapat mengurangi stres dan memfokuskan energi pada aspek-aspek yang akan membawa dampak positif dalam hidupmu. Ini adalah kesempatan untuk mengasah keterampilan manajemen waktu dan organisasi yang akan sangat membantumu di masa depan. Ketika kamu mengelola berbagai tanggung jawab dengan baik, kamu akan merasa lebih puas dan berdaya dalam menjalani hidup. Satu teknik yang dapat membantumu menemukan keseimbangan adalah dengan membuat daftar prioritas. Tuliskan semua tanggung jawab dan tugas yang harus kamu selesaikan. Lalu urutkan berdasarkan tingkat kepentingan dan tenggat waktu. Dengan cara ini, kamu akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa yang perlu dilakukan dan apa yang bisa ditunda. Selain itu,
Jangan ragu untuk menetapkan batasan pada dirimu sendiri. Jika ada hal-hal yang tidak terlalu penting, lepaskanlah tanpa merasa bersalah. Ingatlah bahwa kamu tidak perlu memikul semua beban sendiri. Saat kamu belajar untuk menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan, kamu akan menemukan bahwa keberhasilan tidak hanya datang dari pencapaian tujuan, tetapi juga dari bagaimana kamu mengelola perjalananmu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju keseimbangan akan memberimu kekuatan untuk bertahan di tengah kesulitan. Jangan takut untuk meminta bantuan atau mencari dukungan dari orang-orang terdekatmu. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada banyak orang di sekitarmu yang bersedia membantu dan mendukungmu. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang positif dan mendukung adalah salah satu langkah terbaik yang dapat kamu ambil. Ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang positif, mereka akan memberimu dorongan dan motivasi yang kamu butuhkan untuk terus maju. Kembangkan jaringan dukunganmu dan luangkan waktu untuk berinteraksi dengan orang-orang yang membuatmu merasa lebih baik. Berbagi pengalaman, baik yang baik maupun buruk, dapat membantu kamu melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Kamu akan terkejut dengan seberapa banyak kamu bisa belajar dari orang lain dan seberapa banyak kamu dapat membantu mereka dengan cerita dan pengalamanmu sendiri. King of Cups hadir sebagai simbol kebijaksanaan, empati, dan pengendalian diri. Kartu ini mengingatkanmu bahwa dalam menghadapi badai kehidupan, kamu memiliki kemampuan untuk tetap tenang dan fokus. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, ketenangan batin adalah kunci. Ini mengharuskanmu untuk mengasah kemampuan mendengarkan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dengan memahami emosi dan perasaanmu, kamu dapat mengelola respons terhadap situasi yang sulit dengan lebih baik. Saat menghadapi stres, cobalah untuk menarik napas dalam-dalam dan merenung sejenak. Ini adalah langkah kecil yang bisa membantumu untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Ketika kamu menghadapi kesulitan, penting untuk tetap terhubung dengan dirimu sendiri. Luangkan waktu untuk merenung dan mendalami perasaanmu. Ini bukan tanda kelemahan, tetapi justru sebuah kekuatan. Ketenangan dan kebijaksanaan yang kamu miliki akan membantumu mengambil keputusan yang tepat, tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Ketika kamu menunjukkan kepedulian dan perhatian kepada orang lain, kamu tidak hanya membangun hubungan yang lebih baik, tetapi juga menciptakan ruang bagi orang lain untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. Tunjukkan kepada mereka bahwa kamu peduli. Ini akan menciptakan dampak positif yang akan menguntungkan semua pihak. Sebagai seorang pemimpin, kamu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang-orang di sekitarmu. Kemampuanmu untuk memimpin dengan hati dan mengedepankan empati akan menguatkan ikatanmu dengan orang lain, menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Ingatlah, kamu tidak hanya ditakdirkan untuk sukses secara pribadi, tetapi juga untuk memberikan inspirasi bagi orang-orang di sekitarmu. Setiap tindakan baik yang kamu lakukan, setiap dorongan yang kamu berikan kepada orang lain, semuanya membentuk dampak positif yang akan berlanjut jauh melampaui dirimu. Ini adalah saat yang tepat untuk merenungkan dampak yang ingin kamu tinggalkan dalam hidup orang lain. Apakah kamu ingin dikenang sebagai sosok yang peduli dan memberi inspirasi? Jika ya, maka teruslah berusaha untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Setiap hari adalah kesempatan untuk memberikan pengaruh positif, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitarmu. Jika kamu dapat memberi dampak positif pada satu orang, maka kamu telah membuat dunia sedikit lebih baik. Ingatlah bahwa bahkan tindakan kecil sekalipun dapat membawa perubahan besar. Kamu juga harus ingat bahwa kebaikan dan empati yang kamu tunjukkan kepada orang lain tidak hanya akan membuat mereka merasa baik, tetapi juga akan membawa kebahagiaan dan kepuasan bagi dirimu. Ketika kamu membantu orang lain, kamu tidak hanya memberi mereka dorongan, tetapi juga memperkaya hidupmu sendiri. Rasa kepuasan yang datang dari memberi dan berbagi adalah salah satu sumber kebahagiaan yang paling kuat. Melihat orang lain berkembang berkat dukunganmu adalah salah satu momen terindah dalam hidup. Namun, hidup tidak selalu mulus, dan terkadang kita harus menghadapi kenyataan pahit. Disinilah kartu Ten of Swords masuk. Kartu ini mungkin tampak menakutkan dengan simbolisme akhir dan rasa sakit, tetapi ia juga membawa pesan penting tentang transformasi dan harapan. Setiap akhir adalah awal yang baru. Setelah masa-masa sulit, ada peluang untuk memulai sesuatu yang baru. Dan ini adalah inti dari kehidupan yang kita jalani. Ketika kamu mengalami kegagalan,
kehilangan, atau kekecewaan. Penting untuk tidak membiarkan diri terjebak dalam kesedihan yang berkepanjangan. Setiap kesulitan yang kamu hadapi bukanlah akhir, tetapi langkah awal menuju fase baru yang lebih cerah. Rasa sakit yang kamu alami saat ini bisa menjadi batu loncatan untuk meraih pencapaian yang lebih besar di masa depan. Ketika kamu belajar untuk bangkit kembali, kamu akan menemukan bahwa setiap pengalaman, baik yang positif maupun negatif, membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kamu mungkin merasa terpuruk saat ini, tetapi ingatlah bahwa dari kegelapanlah cahaya baru muncul. Jadilah berani dalam menghadapi ketakutan dan keraguan. Setiap langkah yang kamu ambil menuju pemulihan adalah sebuah keberanian. Ini bukan hanya tentang melanjutkan hidup setelah rasa sakit, tapi juga tentang menjadikannya sebagai motivasi untuk mengejar impian dan tujuanmu dengan semangat baru. Ketika kamu menghadapi tantangan dengan keberanian dan tekad, kamu akan menemukan bahwa kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Setiap kali kamu bangkit setelah jatuh, kamu tidak hanya membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu kuat, tapi juga memberi contoh kepada orang lain bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Bukan hal yang mudah untuk mengubah cara berpikir dan mengatasi ketidakpastian dalam hidup, tetapi dengan niat yang kuat dan tekad yang jelas, semuanya dapat dicapai. Kau lahir untuk berjaya berarti bahwa meskipun hidup penuh tantangan, kamu memiliki semua yang diperlukan untuk mengatasi rintangan dan bangkit menjadi sosok yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu untuk mengubah keadaan. Teruslah menjaga keseimbangan dalam hidup, memimpin dengan hati, dan lihatlah setiap akhir sebagai peluang untuk memulai sesuatu yang lebih besar dalam perjalanan menuju kejayaan. Penting untuk merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Merayakan keberhasilan, meskipun tampaknya tidak signifikan, adalah kunci untuk membangun motivasi dan semangat. Catatlah setiap kemajuan yang kamu buat, tidak peduli seberapa kecil. Buatlah jurnal atau catatan tentang hal-hal positif yang terjadi dalam hidupmu dan kembalilah membaca catatan tersebut saat kamu merasa terpuruk. Ini akan mengingatkanmu tentang kemampuanmu untuk bangkit dan mengatasi tantangan. Melihat kembali perjalananmu akan memberimu perspektif yang berharga tentang seberapa jauh kamu telah melangkah. Tentu saja, dalam perjalanan hidup ini, kamu juga akan menemui orang-orang yang mungkin meragukanmu atau menghalangi jalanmu. Kritik dan skeptisisme adalah hal yang biasa, tetapi ingatlah bahwa ini tidak menentukan siapa dirimu. Jangan biarkan suara-suara negatif ini mengubah cara pandangmu tentang diri sendiri dan potensi yang kamu miliki. Sebaliknya, gunakan kritik tersebut sebagai pendorong untuk membuktikan bahwa kamu mampu melakukan apa yang kamu impikan. Setiap kali kamu merasa diragukan, ingatlah untuk kembali ke dalam dirimu dan mengingatkan diri bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mencapai tujuanmu. Satu aspek penting dalam mengejar kejayaan adalah mengembangkan sikap positif. Sikap positif bukan hanya tentang melihat sisi baik dari segala sesuatu, tapi juga tentang percaya pada diri sendiri dan kemampuanmu untuk mengatasi tantangan. Ketika kamu memiliki sikap positif, kamu akan lebih mampu menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu. Lingkungan di sekitarmu akan mencerminkan sikapmu. Jika kamu bersikap positif, orang-orang di sekitarmu pun akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya, ingatlah bahwa perjalanan menuju kejayaan adalah perjalanan seumur hidup. Ini bukan tentang mencapai satu tujuan tunggal, tetapi tentang tumbuh dan berkembang sebagai individu. Kau dilahirkan untuk berjaya, dan setiap langkah yang kamu ambil, setiap pelajaran yang kamu pelajari, akan membawamu lebih dekat kepada pencapaian yang kamu inginkan. Jangan terburu-buru untuk sampai di tujuan akhir. Nikmati perjalanan ini, dan ingatlah bahwa setiap pengalaman, baik yang manis maupun pahit, adalah bagian dari proses yang membentukmu menjadi siapa dirimu sekarang. Dalam setiap keputusan yang kamu buat, dalam setiap tantangan yang kamu hadapi, ingatlah untuk tetap setia pada dirimu sendiri dan nilai-nilai yang kamu pegang. Ini adalah dasar dari keberhasilan yang berkelanjutan. Ketika kamu hidup dengan integritas dan kejujuran, kamu akan menemukan bahwa keberhasilan yang kamu raih akan lebih memuaskan dan berarti. Biarkan semua pengalaman ini menjadi pendorong untuk terus melangkah maju, karena kamu memang dilahirkan untuk berjaya. Jadi, dalam setiap langkah yang kamu ambil ke depan,
Ingatlah bahwa kamu adalah arsitek dari kehidupanmu sendiri. Kamu memiliki kekuatan untuk membangun masa depan yang kamu impikan. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangimu untuk meraih apa yang pantas kamu dapatkan. Yakinlah dengan usaha, tekad, dan keyakinan pada dirimu sendiri, tidak ada yang tidak mungkin. Jadilah contoh bagi orang lain. Tunjukkan kepada dunia bahwa keberhasilan itu mungkin dan dorong orang lain untuk mengejar impian mereka juga. Ingatlah, perjalananmu bukan hanya tentang dirimu, ini tentang dampak yang kamu tinggalkan di dunia. Jadilah sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitarmu dan bersama-sama kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih penuh harapan. Teruslah berjuang, teruslah berusaha, dan ingat, kamu dilahirkan untuk berjaya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim angka 777 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.